Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmahnya yang masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk hadir di majelis ilmu ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita pada malam hari ini, masih melanjutkan penjelasan dari 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang merujuk kepada syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun ataupun yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Dan kita telah memasuki hadis yang ke-11, Al-Hadithul Hadi Asyara, hadis yang ke-11, An Abi Muhammadin Al-Hasani ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi haditsun hasan sahih. Hadis yang ke-11 ini yaitu satu hadis yang diriwayatkan dari jalur Hasan bin Ali, yaitu Abu Muhammad, kunyahnya Al-Hasan bin Ali adalah Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali, yaitu Hasan anaknya Ali bin Abi Talib, sementara Ali anaknya Abu Talib, dan Abu Talib ini merupakan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat ini disebutkan sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Muhammad ini ataupun Al-Hasan ibn Ali merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, maksudnya Hasan dan ayahnya. Itu Hasan radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhuma. Al-Hasan ibnu Ali meriwayatkan ataupun menuturkan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Hasan bin Ali di sini meriwayatkan satu hadis yang dia hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bunyi hadis tersebut ataupun bunyi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu untuk menuju ila ma la yaribuka, itu untuk mengambil sesuatu atau menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi da'ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu untuk menuju sesuatu yang tidak meragukanmu, sesuatu yang yakin. Tinggalkan yang ragu-ragu dan ambillah yang yakin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Al-Imam At-Tirmizi
menyebutkan hadis ini hadis yang hasan sahih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka dari sini kita bisa ketahui bahwasanya kunyah dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yaitu Al Hasan bin Ali, kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ini kunyahnya. Namanya adalah Al Hasan, dan saudara Hasan yang cukup dikenal adalah Husain, ya, Al Husain. Al Hasan dan Husain kedua-duanya adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-duanya disayangi oleh Rasulullah. Kedua-duanya merupakan cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan sibti, cucu, ya, sibtun. Sibtun itu dalam bahasa Arab adalah cucu dari anak perempuan. Jika ada seorang memiliki anak perempuan, maka anaknya, ya, ataupun cucu dari anak perempuan ini dalam istilah bahasa Arab dikatakan sibtun, asbatun, ya, dalam Al-Quran disebut asbat. Karena sesungguhnya Hasan ini adalah dari jalur Fatimah radhiyallahu anha. Adapun jika dia cucu dari jalur anak laki-laki, maka dalam istilah bahasa Arab disebut hafidun, hafid. Ya, jadi berbeda, ya, ada sedikit perbedaan. Sama halnya seperti paman, kalau dalam bahasa Arab paman dari jalur ayah itu dipanggil am atau amam, ya, atau ammah istrinya. Tapi kalau dia dari jalur ibu, maka paman dari jalur ibu itu dipanggil khol, ya, kholun atau kholah. Tapi kalau dalam istilah Indonesia sama kayaknya, paman, ya, paman ataupun cucu, ya cucu aja kan gitu, ya, cucu. Tapi demikian. Ini dari sisi jalur perawi hadis, yaitu Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan wa raihanatihi. Raihanah yaitu raihanah kesayangan. Raihanah itu masyhur indal Arab. Raihanah itu yaitu bunga yang memiliki aroma yang sangat harum. Ya, rehan, orang Indonesia bilangnya rehan kan gitu, ya, raihan. Jadi bahasanya rehan. Ini adalah jenis bunga zahrah yang sangat, ya, harum. Makanya disebutkan oleh beliau di sini wa raihanatihi. Amma qauluhu wa raihanatihi, ar-raihanah hiya tilka az-zahrah at-thayyibah ar-raihah, yaitu jenis bunga yang thayyibah, raihah, yang aromanya sangat harum. Kalau dalam bahasa kita mungkin bunga apa, ya? Bunga rehan itu. Bunga melati kan gitu, ya, atau bunga mawar yang harum lah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati kedua dari cucunya ini Al Hasan dan Al Husain bi annahuma raihanatah. Kedua-duanya adalah, ya, raihanah bagi Rasulullah, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kemudian di dalam matan hadis ini juga disebutkan bahwasanya Al Hasan bin Ali menyebutkan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menghafal. Ada satu yang menakjubkan di sini dari Al Hasan bin Ali, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka umur Hasan ataupun Al Hasan pada saat itu berapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Al Hasan bin Ali ini cucu Rasulullah berumur berapa tahun? 20 tahun? 8 tahun. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Al Hasan bin Ali ini cucu Rasulullah ini umurnya kurang lebih masih 8 tahun. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya, ketika menyebutkan biografi dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau wafat, umur Al Hasan pada saat itu masih 8 tahun. Tapi tatkala dia meriwayatkan hadis, apa yang dia katakan? Hafiztu. Hafiz. Aku menghafal dari Rasulullah. Dari sini bisa kita dapati bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melewatkan memberikan taklim, memberikan kalimat-kalimat, ya, yang berharga, kalimat-kalimat yang bermanfaat, kalimat ilmu. Ini tidak beliau lewatkan sekalipun kepada anak-anak dengan kalimat-kalimat yang ringkas, namun bisa menjadi satu rumus,
bisa dijadikan sebagai satu pegangan dan pijakan di dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Karena sesungguhnya hadis yang akan kita bahas ini merupakan salah satu hadis yang banyak dibawakan oleh para ulama. Bahkan banyak sekali hadis ini dibawakan ketika menjelaskan hal-hal yang belum diketahui kejelasannya, untuk menepis segala bentuk keraguan-raguan dan untuk meyakinkan manusia kepada sesuatu yang pasti, yang jelas. Maka mereka akan membawakan hadis ini. Masya Allah. Sehingga ini merupakan keutamaan bagi Al-Hasan bin Ali, yaitu dia mampu menghafal satu hadis dari Nabi SAW yang ini dijadikan oleh kaum muslimin sebagai kaidah di dalam Islam. Ya, kaidah dalam Islam, itu berusaha untuk meninggalkan yang ragu-ragu dan mengambil yang yakin. Mengambil sesuatu yang yakin, karena sesungguhnya Islam itu dibangun di atas keyakinannya, bukan di atas keraguan-raguan. Itulah dia Islam. Islam mengantarkan para pemeluknya untuk meyakini segala sesuatu yang sudah jelas dan bisa dipastikan ada dalilnya, maka harus diyakini. Nah, demikian. Jadi ini keutamaan ataupun faedah yang bisa kita dapati dari ucapan Al-Hasan bin Ali dengan mengatakan hafiz tuh, aku telah menghafal, umur 8 tahun kan gitu ya, ditinggal oleh Rasulullah tapi sudah menghafal ya cukup banyak hadis dari Al-Hasan bin Ali. Tidak hanya ini, dan ada hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis yang menceritakan tentang kunut witir. Ya, Allahumma hdini fiman hadaitu afini fiman afa. Itu dari siapa? Dari Hasan. Ya, dari Hasan. Masya Allah. Jadi beliau telah mengajarkan doa-doa dan hadis-hadis yang dijadikan sebagai kaidah-kaidah di dalam Islam, kaidah syariah dalam Islam. Nah, kemudian di sini Syekh menyebutkan wa qauluhu da'. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, da'. Ya, da' ma yaribuka. Da', apa itu makna da'? Ai utruk. Maknanya adalah at-tarku. Utruk, tinggalkan. Jadi makna da' di sini adalah tinggalkan. Utruk ma yaribuka, tinggalkan, biarkan, ya, artinya jauhi. Jangan justru didekati, tinggalkan apa yang meragukanmu. Ini ay ma yalhaquka bihi raibun wa syakkun wa qalaqun, apa saja yang menimpa dirimu dari raib kan gitu ya, keraguan-raguan, kebimbangan, kegelisahan, itu ditinggalkan semua. Kemudian menuju apa? Ila ma la yaribuka, menuju sesuatu yang tidak ada keraguan, yang tidak ada keraguannya, yang tidak meragukan dirimu, yaitu mengambil sesuatu yang yakin. Ai ila syai'in la yalhaquka bihi raibun wala qalaqun. Maksudnya menuju sesuatu yang tidak menimpa dirimu keraguan-raguan, kebingungan, kebimbangan, itu tidak menimpamu, yaitu mengambil sesuatu yang jelas-jelas keyakinannya. Wa hadzal hadits, kata beliau, min jawami'il kalim wa ma ajwaduhu wa anfa'uhu lil 'abdi idza saru alaih. Hadis ini merupakan jawami'ul kalim. Tahu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah kalimat-kalimat pendek, ringkas, akan tetapi bisa menjadi rumus. Itulah dia secara umum ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sana ada beberapa hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya beliau diutus bijawami'il kalim. Ya, bu'istu bijawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah dengan membawa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek saja, ringkas, tapi bisa menjadi satu rumus lah bahasa kita gitu ya. Menjadi satu rumus, menjadi bahan rujukan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Nah, demikian. Maka nanti akan kita dapat di sini beliau mengatakan bahwasanya hadis ini kalau mau kita jabarkan secara panjang lebar, ini bisa menyusun kitab yang berjilid-jilid kan gitu ya, banyak kitab kalau kita ingin menjabarkan secara panjang lebar. Nah, demikian. Dan ini merupakan hadis yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba jika seorang hamba mau berjalan di atas hadis ini, jika dia mau meneliti dan mendalami makna hadis ini. Fal abdu, kata beliau, fal abdu yaridu alaihi syukuk fi asya'in katsirah. Seorang hamba itu sering didatangi keraguan-raguan dalam banyak perkara. Benar atau tidak? Iya, kan gitu ya. Seorang hamba itu banyak sekali didatangi keraguan-raguan dalam banyak perkara.
Fanaqul, maka kita katakan da'ma fihi syakkun ila ma la syakka fih. Maka kita katakan tinggalkan apa yang ada di dalamnya keraguan-raguan menuju sesuatu yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Hatta tastari wa taslam, sehingga kamu merasa tentram dan merasa aman, kamu merasa selamat. Fa kullu syai'in yalhaquka bihi syakkun wa qalaqun wa raibun utrukhu. Segala sesuatu yang menimpa dirimu dari keraguan-raguan, kebimbangan, kebingungan, maka tinggalkan. Utrukhu, kata beliau. Ila amrin la yalhaquka bihi raibun. Kepada satu perkara yang tidak menimpa dirimu keraguan tersebut. Amma idza wasala ila haddil waswas fala taltafit lahu. Adapun jika sampai kepada batasan-batasan waswas, maka jangan pernah menoleh kepada waswas. Was-was ini beliau memberikan sedikit memberikan sedikit perhatian, sedikit diberikan perhatian untuk membedakan antara ragu-ragu dan was-was. Untuk membedakan antara ragu-ragu dan was-was. Walaupun keraguan-raguan itu terkadang disebabkan was-wasnya seseorang, tapi kalau keraguan-raguan yang mendominasi terlalu sering, maka ini sudah dikatakan was-was. Bukan lagi memakai kaedah ragu-ragu tadi yang ditinggalkan kemudian menuju yang yakin, kan gitu ya. Ini sudah satu penyakit. Karena segala sesuatu kemudian dia ragu-ragu, tidak ada sesuatu yang dia lakukan melainkan dia ragu-ragu. Ini sudah was-was orang seperti ini. Makanya beliau mengatakan, adapun jika dia telah sampai kepada haddil waswas, kepada batasan-batasan waswas, fala taltafit lahu, maka jangan sedikit pun menoleh kepada waswas. Wa hadza yakunu fil ibadat wa yakunu fil muamalat wa yakunu fil nikah wa yakunu fi kulli abwabil ilmi. Jadi kaidah ini, pembahasan ini atau hadis ini berlaku, kaidah ini berlaku pada perkara-perkara ibadah, muamalah, diantaranya perkara nikah, kata beliau contohnya, dan pada setiap bab-bab dan pembahasan ilmu. Ini biasanya dibawakan tentang hadis ini, mengambil sesuatu yang yakin dan meninggalkan yang ragu-ragu. Misalu dzalika fil ibadat, kata beliau. Contoh dari penerapan hadis ini dalam perkara ibadah. Rajulun intaqada wudu'uhu, ada seorang yang wudunya telah batal. Paham ya? Ada seorang wudunya telah batal. Summa shalla, kemudian dia mengerjakan salat. Wa syakka hal tawaddu'a ba'da naqdil wudu' am lam yatawaddu'. Kemudian dia salat dan dia ragu-ragu, saya sudah wudu apa belum setelah kentut tadi misalnya. Kan gitu ya. Ingat masalahnya, ada seorang intaqada wudu'uhu, jelas sudah batal wudunya. Cuma ketika masuk waktu sholat, maka dia pun agak goyang. Tadi kayaknya sudah wudu, oh iya wudu di tempat ini. Enggak kok, itu yang kemarin kayak yang saya ingat. Nah kan gitu ya. Paham ini ya? Seperti itu. Dia bingung, dia ragu-ragu, ini sudah wudu apa belum? Seperti itu. Nah demikian. Fawaqa fi syak, maka orang ini terjatuh kepada keraguan-raguan. Fa in tawaddaa fas-salatu sahihah wa illam yatawadda fas-salatu batilah wa baqiya fi qalaqin. Jika memang dia benar telah wudu, maka salatnya itu sah, kan gitu ya. Kalau benar dia telah wudu. Tapi jika dia belum berwudu, maka salatnya itu batal. Wa baqiya fi qalaq, maka dia pun bimbang pada saat itu. Fanaqul, maka kita katakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu-ragu untuk menuju sesuatu yang tidak ragu-ragu. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakinnya. Ya, ambil yang yakinnya, kata beliau. Farraibu huna sihhatus shalah. Yang meragukan di sini, kata beliau, keabsahan salatnya. Ya, keabsahan salatnya. Kalau dia tetap salat, ini ragu-ragu atau tidak dia? Kalau dia tetap sholat, dia ragu-ragu atau tidak? Tidak. Ragu-ragu. Kan tadi dia kan permasalahannya dia ragu-ragu. Dia sholat, kemudian dia ragu-ragu, wudu sudah belum tadi ya? Karena yang dia ingat betul, dia sudah batal wudunya. Yang paling dia ingat adalah wudunya sudah batal. Cuma yang meragukannya, sudah wudu apa belum? Paham ya?
Nah, jadi maka kata beliau, tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Apa yang dia yakin? Wudunya sudah wudunya sudah batal kan gitu ya. Makanya kata beliau di sini, warraibu, yang meragu-ragukan di sini sihatus shalah. Kalau dia ya keabsahan sholatnya itu, ini yang diragukan. Ini sah nggak sholatnya? Karena yang paling kuat dia ingat dia sudah batal wudunya. Tapi tatkala masuk sholat dia ingat tadi kayaknya sudah wudu, belum, udah belum kan gitu ya. Dia rasa-rasanya ingat sudah, tapi dia rasa kayaknya belum. Nah, kan ada seperti itu gitu ya. Nah, demikian. Wa adamur raib an tatawadda'a tusalli, dan tidak ada keraguan, jelas nggak akan ragu lagi kalau dia berwudu dan sholat. Hah? Bagaimana kan? Hilang nggak itu syaknya? Hilang syaknya, hilang ragu-ragunya. Nah, makanya di sana juga ada kaidah para ulama menyebutkan al aslu baqaun ala syai'. Hukum asalnya adalah tetap di atas ya aslinya kan gitu ya, tetap di atas hukum aslinya. Ya. Cuma jangkut ustaz yang kelihatan. Gimana? Oh iya. Ya. Terus ya. Jadi jelas di sini bahwasanya kaidah tadi da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragu-ragukan, yang syak, yang raib, yang bimbang itu ditinggalkan, mengambil satu yang yakin. Apa yang dia yakin tadi? Dia yakin sudah batal wudunya, itu sangat dia ingat itu, yakin sekali. Yang meragukan dia apa? Sudah wudu apa belum? Paham ini? Paham. Nah, seperti itu. Jadi mengambil yang yakin, yang paling yakin apa dulu? Kalau memang yang paling yakin adalah dia sudah batal, jelas-jelas dia itu dengar gitu ya. Dan mungkin masih dia ingat teman-temannya tertawa mungkin karena dengar kentutnya dia mungkin gitu ya. Ini tidak akan dia lupa. Cuma karena setelah masuk waktu sholat mungkin jaraknya ada beberapa jam, dia rasa tadi saya sudah wudu kok tadi. Kan gitu ya. Karena tadi begini-begini saya wudu, karena lihat teman wudu saya juga wudu. Tapi itu yang kemarin kayaknya ya, kan gitu ya mungkin ya. Itu kan yang sholat sebelumnya. Nah, itu dia. Enggak benar yang tadi. Akhirnya bimbang dia. Nah, tinggalkan yang bimbang ini. Itu dengan wudu lagi dan sholat. Ragu-ragu atau tidak? Hilang ragu-ragunya. Kalau dia tetap ngotot sholat tadi, dia tetap akan ragu-ragu. Belum. Iya, belum. Tinggalkan ragu-ragu. Nah, itu dia. Ini contohnya kata beliau. Allahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa aksul misali sabik. Kemudian kebalikan dari kasus tadi. Ya, kebalikan dari contoh kasus sebelumnya. Rajulun tawaddo'a, seorang yang telah berwudu. Seorang yang telah berwudu, summa shalla, kemudian dia kerjakan salat. Wa syakka halin taqada wudu'uhu amla. Ketika dia salat, dia pun ragu-ragu. Apakah wudunya sudah batal, apakah belum? Ya, ini kebalikannya gitu ya. Ya, awalnya dia sudah berwudu. Tatkala dia mengerjakan salat, dia ragu-ragu. Apa yang meragukannya? Wudunya batal, apakah belum batal? Fanaqul, maka kita katakan juga ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu-ragu, ya, kemudian ambillah yang yakin. Indaka syai'un mutayaqqin wa huwal wudu. Karena pada dirimu ada sesuatu yang sangat meyakinkan. Apa itu? Sudah wudu. Ini dia hukum asalnya, karena hukum asalnya dia tahu betul saya sudah wudu. Tapi tatkala salat datang kan gitu ya, datang keraguan-raguan, ini sudah kentut apa belum tadi itu ya, kayaknya rasanya sudah itu iya, enggak, itu tadi yang sebelum sholatnya gitu ya. Nah kan kadang seperti itu. Jadi apa yang teringat itu ada beberapa kejadian yang hampir sama, jadi membuat dia ragu-ragu. Dan kadang ini merupakan ya awalnya adalah was-was syaitan, ya bisa jadi seperti itu. Akan tetapi ya kita diberikan satu kaidah oleh Rasulullah SAW untuk mengambil yang paling kita yakini dan meninggalkan yang ragu-ragu. Maka yang paling yakin kata beliau, engkau ya dalam keadaan wudu. Karena itulah yang paling diingat dia wudu. Yang menyebabkan keraguan apakah sudah batal, apakah belum. Nah, itu tinggalkan karena hukum asalnya dia telah berwudu. Nah, demikian. Ya, jadi dia mengatakan summa syakakta hal tara ala hadal wudu hadasun amla.
falladzi yutraku huwa syak, maka yang ditinggalkan adalah keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan tadi, sehingga yang tersisa adalah ya keyakinan bahwasanya dia telah berwudu. Nah, yaitu tadi contoh yang kedua. Yang berikutnya kata beliau, kadzalika aidan fin nikah. Kalau tadi pada perkara ibadah, ini beliau memberikan beberapa contoh saja. Wa kadzalika aidan fin nikah. Demikian juga di dalam proses pernikahan. Ini dalam muamalah, gitu ya, dalam perkara muamalah. Wa kadzalika aidan fin nikah. Demikian juga di dalam proses pernikahan. Kama law syakkal insanu fi syahidain nikah hal huma zawa adlin amla. Ya, sebagaimana ada seorang dia merasa ragu-ragu dengan dua orang saksi nikah ini. Ya, apakah kedua orang ini dua orang yang adil ataukah tidak? Gitu ya. Karena memang yang diutamakan bahkan syarat sebagai seorang saksi adalah ya seorang yang dikenal keadilannya gitu ya. Dia syaratnya harus adil, zu adlin. Zu adlin yang dimaksud di sini memang tidak dikenal sebagai orang fasik. Itu yang dimaksud adil di sini. Untuk mengukur sebagai seorang saksi dia itu adil atau tidak, yaitu orang itu bukan dikenal sebagai orang fasik, bukan pelaku syirik yang dikenal, bukan pelaku bid'ah yang dikenal. Kalau dikenal berarti ini bukan adil namanya. Enggak bisa dijadikan saksi. Dikenal kemaksiatannya, kefasikannya, kemunafikannya, ini enggak bisa dijadikan saksi. Itu yang dimaksud di sini saksi yang adil gitu ya. Nah, di sini beliau mencontohkan ada seorang yang merasa ragu dengan dua orang saksi nikah ini. Apakah dia zu adlin, ya, zawa adlin, memiliki sifat adil tadi ataukah tidak? Fanaqul, maka kita katakan, idza kana al-amru qad tamma wa intaha, faqad intaha ala sihhah. Ya, wada'il qalaq li'anna al-asla fil 'uqud sihhah hatta yakuma dalilun 'alal fasad. Maka ya kami katakan jika memang perkaranya sudah selesai, artinya akad nikahnya sudah selesai, faqad intaha ala sihhah, dan sudah jelas-jelas sah nikahnya kan gitu ya. Sudah sah nikahnya, maka tinggalkanlah kebimbangan tadi. Karena hukum asalnya di dalam akad itu selama tidak ada dalil yang bisa ditegakkan untuk menunjukkan rusaknya akad itu, maka kita katakan akad itu adalah akad yang sah. Ya, akad itu adalah akad yang sah. Apalagi sudah berlalu dan sudah sempurna, maka ya sudah kita katakan akad itu adalah akad yang sah. Hanya saja kita ragu-ragu, dua orang saksi yang kemarin akad nikah itu saksi yang adil atau enggak ya. Ini kan jadi meragu-ragukan. Akibatnya apa? Ini gimana nih, sah enggak nikahnya nanti ya? akhirnya syak tadi pun menimpa kan gitu ya, keraguan-raguan menimpa. Padahal hukum asalnya akad itu kalau memang terpenuhi syarat-syaratnya ya sah saja kan gitu ya. Sah dia. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian firradha, demikian juga di dalam masalah ar-radha. Ar-radha itu persusuan. Ya, persusuan karena bayi-bayi yang disusui dari selain ibunya, kalau sudah ya batasan minimalnya 5 kali disusui, maka akan menjadi saudara sepersusuan. Ya, saudara sepersusuan seperti saudara senasab, bisa menjadi mahram. Ya, bisa menjadi mahramnya ataupun haram mereka untuk menikah jadi saudara. Jadi ibu persusuan, bapak persusuan, dan saudara persusuannya itu menjadi saudara, menjadi bapak dan ibunya. Nah, namun minimalnya adalah 5 kali menyusu sampai kenyang sekali gitu ya, sampai dia lepas itu sekali. Kalau sampai 5 kali jadi saudara. Tapi kalau kurang di bawah itu tidak kan gitu ya. Nah, kemudian kata beliau di sini beliau mencontohkan dalam perkara muamalah ini masih, yaitu dalam masalah persusuan. Ini beliau mengatakan syakul murdi'ah hal arda'atit tifla khamsa marrat atau 4 marrat. Misalnya keraguan-raguan seorang al-murdi'ah. Ini al-murdi'ah ini yakni seorang ibu yang menyusui anak orang lain. Tapi dengan syarat anak tersebut ya belum sampai masa safihnya ya. Belum melewati 2 tahun. Jadi jangan nanti bayi berumur 20 tahun disusui jadi saudara. Ya, itu bukan bayi, itu namanya bayi berjenggot. Ya tidak langsung menyusui, mungkin dengan diambil susunya diminumkan kan gitu ya. Itu tidak, tapi bayi yang belum melewati masa safih 2 tahunnya, kalau dia disusui sampai minimal 5 kali dia menjadi saudara persusuan. Nah, demikian. Nah, mungkin ada seorang wanita yang menjadi ibu susuan. Ya, kemudian dia menyusui seorang anak.
Nah, kemudian dia merasa ragu-ragu, apakah dia telah menyusuinya sebanyak 5 kali ataukah baru 4 kali, gitu ya, 5 kali atau 4 kali, dan dia merasa ragu-ragu, maka kita katakan alladzi la raiba fihi al-arba, ya, kalau memang tidak ada keraguan dalam masalah ini 4 kali, wal khamisah fiha raib, kemudian ketika disebutkan 5 dia merasa ragu-ragu, maka kita katakan da'il khamisah waqtasir ala arba, tinggalkan yang 5 tadi dan cukupkan dengan yang 4. Ya, maka pada saat itu kita hukumi bahwasanya anak tersebut belum sampai kepada hukum, ya, saudara sepersusuan. Jadi dilihat mana yang paling yakin. Jika 4 gimana? Ya 4 kayaknya lebih yakin, dia 4 ini. Kalau 5 kayaknya masih ragu-ragu. Ya sudah, tinggalkan yang ragu-ragu. Ambil yang yakinnya tadi 4, sudah selesai. Kemudian diambil hukumnya bahwasanya anak tersebut belum menjadi saudara sepersusuan. Nah, belum menjadi anak sepersusuannya. Nah, demikian. Sehingga kata beliau di sini, hadzal babun wasi'un, ya, pembahasan atau bab ini merupakan bab yang sangat luas. Lakinnahu fil haqiqah tariqun mustaqimun idza masyal insanu alaihi fi hayatihi hasala ala khairin katsir da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, pembahasan ini adalah satu pembahasan yang sangat luas, akan tetapi pada hakikatnya ini merupakan satu jalan yang lurus, tariqun mustaqim. Apabila seorang berjalan di atas hadis ini, di atas kaidah ini dalam kehidupannya, niscaya dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Wa qad taqaddama anna hadza muqayyadun bima idza lam yakun waswasan. Sudah berlalu penjelasannya bahwasanya keraguan-raguan ini, ya, dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada was-was di dalamnya. Artinya kaidah ini berlaku pada orang-orang yang tidak ada penyakit was-was. Kalau didapati ada seorang yang berpenyakit was-was, kaidah ini enggak berlaku. Kenapa? Karena ragu-ragu terus dia. Kaidah ini tidak berlaku. Fa in kana waswasan fala yaltafit ilaihi. Karena jika was-waslah yang menimpa dia, maka tidak perlu kita melirik ataupun menoleh kepada was-was ini. Adamul iltifat ilal waswas huwa tarku lima yaribuhu ila ma la yaribuhu. Adapun yang dimaksud adamul iltifat, tidak usah memperdulikan ini, maksudnya kaidah yang kita sebutkan tadi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, ini ditinggalkan, enggak berlaku baginya. Nah, demikian. Oleh karena itu, qalal ulama, kata beliau, berkata para ulama rahimahumullah, asyakku idza katsura fala ibrah bihi. Keraguan-raguan kalau memang terlalu banyak, mendominasi, kan gitu ya, fala ibrah bihi, maka enggak dijadikan sebagai ibrah, enggak bisa dijadikan ukuran, kan gitu ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilakukannya atau kebanyakan yang dia lakukan dari perbuatannya, semuanya ditimpa keraguan, maka ini sudah waswas. Li'annahu yakunu waswasan, karena ini akan menjadi waswas jika kebanyakan dari perbuatannya itu semua ditimpa keraguan. Wa alamatu kasratihi, dan tanda-tanda banyaknya, ya, keraguan yang menyebabkan waswas tadi, annal insan idza tawaddaa la yakadu yatawaddau ila syak. Itu apabila seorang insan, sungguhnya seorang manusia, ya, apabila dia berwudu, hampir-hampir tidak didapati jika dia berwudu melainkan ragu-ragu. Hampir-hampir tidak didapati dia yakin. Setiap dia berwudu pasti akan ragu-ragu. Setiap dia sudah berwudu, dia akan ragu-ragu. Padahal baru beberapa menit aja, tadi berwudu apa enggak, kan gitu ya. Jadi tidak ada satu wudu pun yang dia lakukan melainkan tertimpa keraguan-raguan. Dan tidaklah dia mengerjakan satu sholat melainkan dia ditimpa keraguan-raguan. Dan saya pernah mendapati orang seperti itu, ya. Jadi saya sering perhatikan kenapa ini orang setiap sholat baru rakaat pertama keluar lagi, gitu ya, keluar lagi, kemudian masuk lagi dalam keadaan sudah basah, kemudian berlanjut lagi, sudah masuk rakaat ketiga imamnya keluar lagi. Gitu ya. Ternyata apa? Ya, orang itu tertimpa keraguan-raguan. Dia merasa seakan-akan dia buang angin, kan kata dia gitu. Ya, padahal itu tidak sampai kepada ya buang angin, karena Rasulullah mengatakan ketika pernah ditanya seperti itu, beliau mengatakan
satu kaidah untuk menepis keraguan-raguan ini supaya membangun di atas keyakinan. Beliau mengatakan, ya jangan tinggalkan sholat, jangan berpaling sampai dia mendengar suaranya ataupun mencium baunya. Apa tujuannya? Untuk membangun ibadah itu di atas keyakinan. Membatalkannya atau tidak itu di atas keyakinan. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, hukum asalnya itu ya, yaitu hukum asalnya segala sesuatu itu ya dihukumi dengan sesuai dengan apa hukum asalnya tadi. Kalau dia memang yang paling dia ingat adalah sudah berwudu, ya sudah dia berwudu sampai ada pembatal yang jelas kan gitu ya, baru dia membatalkan ibadah tadi. Kalau tidak, maka tinggalkan yang ragu-ragu. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian juga beliau di sini menyebutkan beberapa contoh yang lainnya. Ya, di antaranya adalah misalun akhar kata beliau, contoh yang lain. Rajulun asaba thawbahu najasah wa ghasalaha wa syakka halin najasah zalat am lam tazal. Ada seorang yang pakaiannya terkena najis, dia sudah mencucinya, sudah dicuci sama dia, tapi masih ragu-ragu, ini pakaian ini masih ada nggak najisnya ya? Masih ada nggak najisnya ini? Akhirnya apa? Ya kesilu hasaniyah, dia pun nyuci lagi yang kedua. Ini dia. Kalau seperti ini sudah was-was namanya. Ini sudah was-was. Makanya kata beliau, la yaltafit ilaih. Kalau memang seperti ini, dia jangan menoleh sedikit pun pada was-wasnya. Nggak berlaku lagi kaidah tadi, kan gitu ya. Dak mayari buka tinggalkan yang meragu-ragukan. Ragu-ragu terus dia, gimana meninggalkan? Dia ragu-ragu terus. Sudah jelas-jelas dia mencucinya, kan gitu ya. Dia masih kayaknya masih ada nih, kayak nggak enak perasaan saya dicuci lagi. Jadi nggak enak perasaan ini, cuci lagi. Nah, demikian. Taib ya, ini satu contoh kata beliau bahwasanya tinggalkan yang meragu-ragukan itu tadi ya, kemudian mengambil sesuatu yang yakin. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian kita memasuki faedah-faedah yang disebutkan oleh beliau di sini, tidak begitu banyak, ada beberapa faedah saja dari hadis ini. Ya, karena beliau tadi menyebutkan bahwasanya ini merupakan satu pembahasan yang sangat luas kan begitu ya. Bahkan kalau kita ingin membahasnya atau kita ingin menulisnya, maka ini akan menghasilkan kitab ataupun buku-buku yang sangat tebal jika dia diaplikasikan ke dalam berbagai macam permasalahan, apakah ibadah, muamalah kan gitu ya. Maka ini akan menghasilkan tulisan ataupun buku yang cukup panjang, tapi cukuplah beberapa contoh tadi bisa menjadi ya permisalan bagi kita semua, sehingga kita bisa mengukur sejauh mana kaidah ini bisa kita laksanakan, hadis ini bisa kita laksanakan dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Taib. Min fawaidi hadzal hadis. Di antara faedah-faedah hadis ini kata beliau, yang pertama, annad-dinal islamiyya la yuridu min abnaihi ayyakunu fi syakkin wala qalaqin liqaulihi da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sesungguhnya agama Islam ini tidak menginginkan bagi para penganut-penganutnya untuk menjadi orang-orang yang ragu-ragu, bimbang ataupun bingung. Ya, agama ini tidak menginginkan itu pada para pemeluk-pemeluknya atau penganut agama Islam ini. Tidak menginginkan agar mereka menjadi orang-orang yang ragu-ragu, bimbang, bingung kan gitu ya. Ini gimana caranya? Tidak. Justru Islam ini ya mengarahkan para penganutnya, para pemeluk agama ini untuk mengambil sesuatu yang jelas-jelas keyakinannya, menepis segala bentuk keraguan-raguan dan kebimbangan, kemudian membangun ya amalan-amalannya di atas keyakinan yang sudah didukung oleh hadis tadi ataupun dalil tadi, itu da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil sesuatu yang tidak meragukan atau alias yakin. Itu faedah yang pertama. Jadi inilah di antara keutamaan agama ini yang menginginkan para penganutnya hilang dari keraguan-raguan. Nah, sungguhnya Islam itu adalah agama yang dibangun di atas keyakinan. Taib. Faedah yang kedua kata beliau, annaka idza aradta tuma'ninah wal istirahah fatrukil mashkuka fihi watrahu janiban. Sesungguhnya engkau, jika kamu menginginkan ketenangan, ketentraman, maka tinggalkanlah yang ragu-ragu. Watrahu janiban, buang jauh-jauh keraguan. Gitu ya. Buang jauh-jauh keraguan. Tidak perlu, karena itu tidak dianggap di dalam Islam. Keraguan itu tidak dianggap di dalam Islam. Itu penyakit, itu harus ditinggalkan. Berarti ragu-ragu ini
perkara yang tidak ada faedah, tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena diperintahkan untuk ditinggalkan. Sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan berarti tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya. Da'ma yaribuka, kata Rasulullah, tinggalkan apa yang meragukanmu. Berarti ragu-ragu tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Asalnya ragu-ragu itu nggak akan bisa merusak ibadah, tidak akan merusak ibadah, akan tetapi membingungkan orangnya, gitu ya. Tapi dia tidak akan merusak ibadah. Hanya saja dia diperintahkan untuk membangun ibadahnya di atas keyakinan, untuk kesempurnaan ibadahnya, bukan dengan keraguan-raguan. Ya, ragu-ragu dia ini gimana? Jadi sah atau enggak? Sah atau enggak? Jadi seperti itu terus, bimbang. Nah, demikian ya. Jadi apabila engkau menginginkan ketenangan, ketentraman, tinggalkan keraguan-raguan. Ya. Watrahu janiban, buang jauh-jauh. La siyama ba'dal faragh minal ibadah. Terlebih lagi setelah selesai melaksanakan ibadah. Ini sering juga terjadi nih. Sudah selesai ibadah. Sudah selesai mengerjakan amal-amal kebaikan, amal ibadah. Kemudian tertimpa keraguan-raguan, kebimbangan. Contoh kata beliau, ya, misaluhu, contohnya, rajulun tawafa bil bait. Ada seorang yang tawaf di Baitullah. Berapa kali tawaf? 7 kali. Begitu ya, misalnya. Wantaha wa dhahaba ila maqami Ibrahim liyusalliya. Setelah selesai dia tawaf berkeliling di Ka'bah, begitu ya. Kemudian dia pergi menuju ke maqam Ibrahim untuk mengerjakan salat di sana, yaitu sunnah yang dilakukan setelah tawaf, begitu ya. Salat di belakang maqam Ibrahim. Fasyakka, dia pun ragu-ragu. Hal tawafa sab'an aw sittan famada yasna. Ya, maka dia pun ragu-ragu, apakah dia telah tawaf 7 atau baru 6 kali? Maka apa yang dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Ya, dia ragu-ragu, ini tadi 7, 6. Akhirnya ngitung kancing baju 7, 6. Ya, apa yang dia lakukan? Famada yasna, kata beliau sini. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang dia perbuat? Al-jawab la yasna'u syai'an. Jawabannya, dia tidak perlu melakukan sesuatu apapun. Enggak perlu dia melakukan sesuatu apapun. Li'anna syak tara'a ba'dal faragh minal ibadah. Karena keraguan-raguan tadi ini menimpa dia itu setelah selesai ibadah, sudah selesai ibadahnya, baru tertimpa keraguan-raguan. Illa idza tayaqqana annahu tawafa sittan fayukmil idza lam yutilil fasla. Kecuali benar-benar dia yakin bahwasanya dia baru tawaf 6 kali. Silahkan dia menyempurnakan 1 putaran lagi, kan gitu ya. Selama jedah waktunya belum begitu panjang. Tahu jedah ya? Perantara pemisah waktunya gitu ya. Jarak pemisah waktunya belum begitu panjang. Tapi kalau sudah begitu panjang lamanya, kan gitu ya, maka hendaklah dia mengulang dari awal. Tapi kalau baru-baru saja masih dihitung ya dekat lah, kan gitu ya. Dia bingung setelah tadi 7 apa 6. Ya, kalau memang benar-benar yang dia yakin itu adalah 6, ya silahkan dia menambah 1 kali putaran lagi. Tapi kalau terus ragu-ragu seperti itu, ya tinggalkan ragu-ragu, berarti hukum asalnya sah, kan gitu ya. Hukum asalnya sah, tinggalkan ragu-ragu berarti apa? Sah. Tidak perlu repot-repot, gitu ya. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah, tinggalkan yang ragu-ragu. Dia ragu-ragu 6 apa 7? Tinggalkan. Ya selesai, 7 berarti. Kan gitu ya, selesai, sah ibadahnya, sah tawafnya, kecuali memang yang dia ingat adalah benar-benar dia baru tawaf 6 kali. Nah, demikian kata beliau. Misalul akhar, kata beliau, contoh yang lainnya, rajulun intaha minas shalah wa sallama. Ada seorang selesai dari salat sudah salam. Assalamualaikum. Summa syak hal shalla salatan am arba'an fama yasna. Ya, setelah dia salam, dia pun merasa bingung. Apakah 3 rakaat atau 4? Padahal dia sholat rubaiyah misalnya. Dia sholat 4 rakaat. Seharusnya kan 4 rakaat sholat zuhur kah, kan begitu ya. Tapi dia masih ragu-ragu nih setelah salam. Ini saya tadi 3 apa 4? Famada yasna, kata beliau. Apa yang dia lakukan? Ya, apa yang akan dia lakukan? Al-jawab la yaltafit ila hadza syak. Jangan menoleh sedikit pun kepada keraguan-raguan ini, kecuali dia benar-benar ingat dia baru sholat 3 rakaat. Karena ibadah sudah selesai. Ibadah sudah selesai. Ya. Karena Rasulullah mengatakan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Apa yang meragukannya? 3, 4 ya. Tinggalkan, selesai. Selesai atau tidak?
selesai. Kecuali kata beliau, dia benar-benar ingat bahwasanya sholatnya baru 3 rakaat. Kalau memang dia benar-benar ingat 3 rakaat, iya 3 rakaat tadi jelas, kan gitu ya. Kenapa demikian ya? Karena tadi setelah tasyahud awal saya baru ingat baru sekali aja. Yang saya bersin tadi rakaat ketiga itu langsung tasyahud. Misalnya masih bisa dia ingat, maka kalau belum begitu panjang jaraknya, dia tambahi 1 rakaat lah, 1 rakaat lagi dan dia sujud sahwi dan salam. Ya. Ataupun bisa dia karena dia situ sudah ada tambahan, maka dia salam dulu kemudian sujud sahwi, setelah itu salam lagi. Karena di sini sudah ada tambahan yaitu dengan tambahan tasyahud. Tasyahudnya jadi 3 kali. Jadi diutamakan untuk sujud sahwinya dia setelah salam. Nah, demikian. Itu kata beliau di antara beberapa contohnya yaitu dari faedah yang kedua tadi beliau sebutkan gitu ya. Kemudian faedah yang terakhir kata beliau, faedah yang 3 dari hadis ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'al kalim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Sudah kita jelaskan tadi, jawami'ul kalim yaitu kalimatnya pendek-pendek gitu ya, ringkas-ringkas seperti ini. Atau nanti hadis-hadis yang lain akan kita dapati ringkas, namun dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai kaidah-kaidah di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, demikian. Ya, waqtasara lahul kalam ikhtisaran, beliau memberikan ucapan-ucapan yang mukhtasar, ucapan-ucapan yang ringkas, itulah dia jawami'ul kalim. Ya. Li'anna hatainil jumlataini da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, karena dua kalimat ini ya, dua jumlah ini maksudnya dua kalimat ini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, ini tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Karena dua kalimat ini kata beliau, kalau seandainya ada seseorang ya laubana alaihimal insanu mujalladan dohman lam yastau'ib ma yadullani alaihi minal ma'ani. Kalau seandainya ada seseorang ya ingin membuat buku yang berjilid-jilid dengan dua kalimat ini saja, kan gitu ya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, maka ya dua kalimat ini akan mampu mengeluarkan makna-makna yang banyak sekali, kan gitu ya. Permasalahan yang banyak sekali bisa diselesaikan dengan dua kalimat ini. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang yakin atau yang tidak meragukan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ya. Jadi sampai di situ syarah dari beliau di sini dalam kitab ini, yaitu syarah dari hadis yang ke-11 yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang dua kalimat dalam hadis ini, yaitu da'ma yaribuka ilama la yaribuka. Itu sudah kita jelaskan dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab.